Saya akan membahas tentang cara menentukan persamaan grafik fungsi rasional. Ada dua yang akan saya bahas. Yang pertama adalah jika diketahui grafik, kemudian dicari persamaannya. Yang kedua, jika diketahui persamaan, kemudian disuruh untuk menentukan grafiknya. Yang pertama dulu, dari grafik ke persamaan. Untuk menentukan persamaan grafik ini, yang pertama harus kita cari asimtot datar dan asimtot tegaknya. Saya ambil contoh untuk grafik ini ya. Untuk grafik contoh soal halaman 46. Grafik ini kita cari persamaannya bagaimana. Jadi yang pertama, dari grafik ke persamaan, kita perlu menentukan asimtot datar dan asimtot tegak. Asimtot datar dan asimtot tegak. Yang pertama, asimtot datar di sini adalah 1. Asimtot tegaknya dia adalah negatif 2. Nah, ingat, kalau ada asimtot datar, maka bentuknya yang jadi pembilang dia pasti yang punya variabel. Maksudnya gini, kalau bentuknya seperti ini, K per AX plus B, ini kan pasti tidak mempunyai asimtot datar. Asimtot datarnya dia 0. Sedangkan di sini kita punya asimtot datarnya yaitu 1. Sehingga pasti bentuk umumnya itu yang ini. Ata per CX plus D. Nah, ini dulu. Bentuknya pasti seperti ini karena asimtot datarnya ada nilainya yaitu 1. Kemudian kita cari pelan-pelan dulu. Kalau asimtot datar itu kan ini A per C. Jadi nilai A per C itu adalah 1. Dari mana 1? Dari sini. Asimtot datar 1. Menentukan asimtot datar adalah dibagi di yang bagian koefisiennya. Koefisien dari variabel X. Ini adalah 1. Dari sini saya bisa peroleh nilai A itu adalah A itu sama dengan C. Jadi berapapun nilai A itu juga nilai C. Kemudian untuk menentukan asimtot tegak itu kan dari sini. CX plus D sama dengan negatif 2. Atau CX sama dengan negatif D. X sama dengan min D per C. Ini kan, ini nilainya adalah negatif 2. Di sini. Nah, maka di sini bisa saya tulis negatif D sama dengan negatif 2 C, atau nilai D itu sama dengan 2C. Kita dapat 2 persamaan dulu. A sama dengan C, kemudian D sama dengan 2C. Kemudian lihat titik yang dilalui garis, yang kena garis, diperhatikan. Yang kena garis ini ada nih, yang pas di titiknya ya. Ini titik 1,0. Kemudian di sini ada titik, ini ada nih. Negatif 1, negatif 2. Kemudian di sini ada titik negatif 5,2. Kemudian di sini juga ada titik negatif 3,4. Nah, kamu pilih salah satu titik. Misalnya saya mau ambil yang gampang aja nih, 1,0. Misalnya titik 1,0. Jadi kalau dia X-nya 1, Y-nya
0. Nah, ini saya masukkan di sini persamaan. F1 sama dengan A dikali 1 ditambah B. Ini C dikali 1 ditambah D, hasilnya adalah 0. Jadinya A plus B dibagi C plus D sama dengan 0. Atau ini kalau saya kali silang, berarti A plus B itu adalah 0. Sehingga B itu adalah negatif A. Kita dapat 3 persamaan. Kemudian ini kita ambil permisalan. Jadi kan dapat itu A sama dengan C. Kemudian B sama dengan negatif A. Atau B nanti juga bisa negatif C. Karena kan A itu sama dengan C. Dan D itu adalah 2C. Ini saya ambil permisalan. Misal A sama dengan 1. Maka B-nya adalah negatif 1. C-nya adalah 1 dan D-nya adalah 2. Ini baru kita masukkan ke fungsinya. Fx sama dengan nih AX plus B per CX plus D. Ganti masing-masing. A-nya 1. 1 kali X, X. B-nya negatif 1. Jadi dikurang 1 dibagi C-nya 1. X. Kan 1 kali X, X. Ditambah D-nya 2. Nah, ini adalah bentuk persamaan grafiknya. Selanjutnya, jika diketahui persamaannya, kemudian kita menentukan grafiknya. Saya ambil contoh di sini nomor 2 yang A dan B. Yang A ini adalah bentuk umum yang pertama, di mana yang jadi pembilang itu tidak mempunyai variabel. Yang kedua ini adalah bentuk yang kedua, di mana yang jadi pembilang itu mempunyai variabel. Ada 3 langkah. Yang pertama, kita tentukan dulu asimtot datarnya, kemudian menentukan asimtot tegak, kemudian yang ketiga menentukan titik bantu. Yang pertama dulu untuk fx sama dengan 1 per x plus 2. Ini asimtot datarnya 0. Asimtot tegaknya X plus 2 sama dengan 0, maka X sama dengan negatif 2. Nah, ini adalah titik beloknya nanti, titik asimtotnya yang tidak dilewati. Kemudian yang berikutnya adalah menentukan titik bantu. Misalnya saya ambil contoh membuat grafik XY. Kalau X-nya negatif 4, masukkan ke sini. 1 per negatif 4 tambah 2 kan berarti negatif 2. Jadi Y-nya negatif setengah. Kalau X-nya negatif 3, ini negatif 3 tambah 2 itu negatif 1, berarti Y-nya negatif 1. Kalau X-nya 0, ini untuk X yang di asimtot tegak, yang jadi asimtot tegak, ini tidak perlu dijadikan titik bantu karena nanti hasilnya tidak ada. Jadinya kan kalau misalnya ini kita masukkan ke sini, negatif 1 per negatif 2 tambah 2 kan 0, 1 dibagi 0. Jadi kalau untuk asimtot tegak, X-nya tidak digunakan sebagai titik bantu. Kalau 0 berarti setengah. Kemudian kalau dia titik 4 berarti 1 per 6 dan seterusnya. Kemudian dari sini kita gambar grafiknya. Di sini ada, di buku sudah ada.
Ini agak dicoret-coret ini. Jadi untuk X asimtot datarnya dia 0, jadi ada di garis sini mendekati tapi tidak sampai berpotongan di titik di garis 0, ya sama dengan 0, ini tidak dipotong. Kemudian asimtot tegaknya dia adalah negatif 2, jadi ini negatif 2, dia mepet saja tapi tidak sampai mengenai garis X sama dengan negatif 2. Kemudian kita coba satu-satu. Tadi kalau dia negatif 4, dia negatif setengah. Ini kalau negatif 4 di sini, berarti kalau negatif setengah dia agak ke sini lagi. Negatif 3 dia negatif 1, ini negatif 3, ini negatif 1, pas dia bertemu. Kalau X-nya 0 dia setengah. Pas di sini ya kecil, di sini Y-nya setengah. Kemudian kalau 4 dia 1/6. Dan seterusnya. Kemudian untuk yang kedua sama, kalau untuk yang fx sama dengan negatif 2x per x min 1, pertama kita cari asimtot datarnya dulu. Kalau yang pertama asimtot datar, variabelnya dibagi negatif 2, variabel koefisiennya dibagi negatif 2 dibagi 1, negatif 2 dibagi 1, hasilnya negatif 2. Kemudian asimtot tegaknya itu adalah jadikan pembuat 0 sama dengan 0, maka X sama dengan 1. Kemudian kita tentukan beberapa titik bantunya. Misalnya di sini saya bikin 3 titik bantu, ini X, Y. Kalau X-nya negatif 1, masukkan ke sini. Negatif 2 ke negatif 1 itu 2, negatif 1 dikurang 1 itu negatif 2, berarti di sini negatif 1. Kemudian kalau X-nya itu 2, negatif 2 kali 2 negatif 4, 2 dikurang 1, 2, berarti negatif 4. 2 dikurang 1 itu 1. Kemudian di sini misalnya saya ambil titik 3, negatif 2 kali 3 kan negatif 6, 3 dikurang 1 kan 2, negatif 6 dibagi 2 itu kan negatif 3. Jadi di sini negatif 3. Dapat titik-titik ini, ingat asimtot datarnya negatif 2, asimtot tegaknya 1. Kemudian di sini sudah ada grafiknya di gambar sudah ada gambar grafiknya di sini. Nah, seperti tadi grafiknya, asimtot tegaknya 1, asimtot datarnya negatif 2, kemudian beberapa titik bantu. Itu tadi cara menentukan persamaan grafik fungsi rasional dari yang diketahui grafik kemudian dicari persamaan, atau dari persamaan ditentukan grafiknya.